Beberapa negara Uni Eropa sebenarnya tak ingin jatuhkan sanksi terhadap sektor migas Rusia. Menteri Luar Negeri Hungaria Peter Szijjártó mengatakan bahwa selain negaranya ada beberapa negara Uni Eropa lain yang sebenarnya enggan menjatuhkan kebijakan sanksi terhadap Rusia. Hanya saja negara-negara itu memilih untuk tetap diam dan tidak berani melawan pengaruh arus utama liberal. Berbicara dalam sebuah forum pada hari Sabtu, Szijjártó mengatakan bahwa dia ingin mengklarifikasi bahwa negaranya tidak bersedia untuk menegosiasikan sanksi lebih lanjut terhadap sektor minyak dan gas Rusia. Dan saya ingin mengatakan bahwa kita tidak sendirian dalam hal ini, kata diplomat top Hungaria itu dikutip Sputnik News. Baru-baru ini Szijjártó ikut serta dalam sebuah pertemuan tingkat Menteri Uni Eropa yang berfokus pada masalah pembatasan minyak dari Rusia. Menurut Szijjártó, selama pertemuan itu beberapa rekan mendekatinya dan berkata, "Peter, Anda menentangnya. Sanksi atas ekspor minyak Rusia, bukan kami bersamamu." Mereka yang mengatakan kebenaran berada di bawah tekanan luar biasa dari arus utama liberal sehingga jika tidak ada stabilitas politik pada tingkat tertentu dan sebagai akibat keberanian politik di negara ini, mereka sama sekali tidak berani bertindak untuk kepentingan mereka sendiri. Jelasnya, dalam pidatonya, Szijjártó juga menyampaikan pemikirannya tentang berapa lama Eropa akan bergantung pada minyak dan gas Rusia. Dia berpendapat bahwa selama gas tidak dapat diangkut dengan kereta api atau tas ransel, Eropa tidak akan dapat menghilangkan ketergantungan pada sumber energi Rusia. Eropa terpecah, negara ini kecam sanksi terhadap Rusia. Sikap negara-negara Eropa mulai terpecah terkait sanksi terhadap Rusia atas aksi militernya di Ukraina. Kali ini perbedaan sikap kembali ditunjukkan oleh Hungaria. Mengutip Russia Today, Ketua Majelis Nasional Hungaria Laszlo Kövér menyatakan sikapnya untuk mengutuk sanksi Uni Eropa terhadap Rusia. Ia mengatakan sanksi ini telah memiliki efek yang sangat parah bagi perekonomian benua biru. Politisi Brussels mengayunkan kaki mereka tanpa kuda di bawah mereka. Katanya kepada peserta festival Kurultaz, sebuah acara tahunan yang merayakan budaya kuda nomaden stepa Eurasia dan Turki akhir pekan lalu. Sanksi adalah sesuatu yang sangat salah dari intinya dan akan mengakibatkan kehancuran ekonomi bagi Eropa. Ketika Timur dan Barat saling berhadapan, itu hanya membawa kemunduran. Tapi jika mereka bekerja sama, itu memberi Hungaria kesempatan untuk bangkit, tambahnya. Kövér adalah anggota partai Fidesz, pimpinan Perdana Menteri Viktor Orban. Orban sendiri merupakan salah satu pemimpin Eropa yang beberapa kali menyerang UE dan membela Rusia. Dalam pidato bulan lalu, Orban dengan belak-belakan menilai bahwa sanksi itu tidak mengganggu stabilitas Moskow. Sebagaimana dimaksud, sebaliknya dia berkomentar bahwa sanksi ini membawa Eropa dalam masalah. UE sendiri bergantung pada Rusia untuk sekitar 40% gasnya dan sepertinya UE sendiri bergantung pada Rusia untuk sekitar 40% gasnya dan sepertiga minyaknya. Namun saat serangan Rusia ke Ukraina, aliansi negara benua biru itu justru menjatuhkan sanksi parsial terhadap minyak Moskow yang membuat harga bahan bakar di wilayah itu naik tajam. Dengan beberapa negara UE yang mulai mengambil sikap untuk menjata penggunaan energi, Hungaria telah berhasil membuat pengecualian dari embargo minyak. Budapest bahkan mengaku telah melakukan pembicaraan dengan Moskow untuk meningkatkan pembelian gasnya. Orban pun membela diri atas keputusannya membeli minyak Rusia ini. Ia menyebut Brussels bukan bos kami, dan bahwa negara Hungaria yang merdeka dan berdaulat akan bekerja untuk mencegah kebijakan UE yang tidak sesuai dengan kepentingan nasionalisnya. Negara Uni Eropa ini ngambek, siap gagalkan sanksi ke Rusia. Bulgaria tidak akan mendukung sanksi baru Uni Eropa terhadap Rusia jika negara Balkan sekaligus anggota NATO itu tidak mendapat relaksasi terkait rencana embargo minyak dari negara beruang merah. Adapun Uni Eropa kini tinggal selangkah lagi menerapkan sanksi tersebut sebagai respons atas serangan Rusia ke Ukraina. Pembicaraan akan berlanjut pada Senin 9 Mei untuk memastikan negara-negara yang paling bergantung pada energi Rusia dapat mengatasinya. Posisi kami sangat jelas, jika ada relaksasi untuk beberapa negara, kami juga ingin mendapatkannya, kata-kata Wakil Perdana Menteri Arsen Vasiljev kepada televisi nasional BNT dikutip Reuters Minggu 4 September. Selain Bulgaria dan Hungaria yang tergurung daratan, Slovakia dan Republik Ceko sangat bergantung pada minyak mentah Rusia yang dikirim melalui jaringan pipa era Soviet. Negara-negara tersebut menghadapi tantangan untuk mengamankan sumber-sumber alternatif dan telah meminta ada relaksasi terkait rencana larangan impor minyak tersebut. Adapun Komisi Eropa telah memberi lebih banyak waktu kepada 3 negara itu untuk mengalihkan pasokan energi mereka, namun Bulgaria tidak mendapat keistimewaan tersebut.
Vasilov menegaskan Bulgaria juga perlu mendapatkan relaksasi karena satu-satunya kilang di Pelabuhan Laut Hitam Burgas membutuhkan waktu untuk meningkatkan fasilitas desulfurisasi yang diperlukan untuk beralih ke pemrosesan minyak mentah non-Rusia. Kilang Neftochim Burgas yang dimiliki oleh Lukoil Rusia adalah penyedia bahan bakar yang dominan di negara termiskin di kelompok Uni Eropa tersebut. Saat ini setengah dari minyak yang diprosesnya berasal dari Rusia. Tidak adanya relaksasi akan menimbulkan risiko lingkungan yang serius ke wilayah Burgas. Atau memaksa kilang minyak untuk mengurangi pemrosesan, hal tersebut akan menciptakan defisit dan selanjutnya meningkatkan harga bahan bakar. Menteri Energi Bulgaria Rosen Hristov pada Senin 22 Agustus 2022 mengungkapkan akan melanjutkan negosiasi dengan Gazprom. Keputusan ini diputuskan untuk mendapatkan kembali pasokan gas alam menjelang peralihan ke musim dingin pada akhir tahun. Pada April lalu, Rusia telah memutus pasokan gas alam ke Bulgaria dan Polandia setelah keduanya menolak membayar dengan rubel. Hal itu sejalan dengan keputusan ex-PM Kirill Petkov yang menginginkan diversifikasi pasokan gas dan mengecam invasi Rusia ke Ukraina. 1. Hristov sebut dialog dengan Gazprom akan lebih sulit. Sesuai keterangan tersebut, Hristov menyebut bahwa kelanjutan negosiasi dengan Gazprom tidak dapat dielakkan. Maka dari itu, ia ingin segera melanjutkan perjanjian dengan perusahaan gas milik negara Rusia tersebut. Tentu saja, kami akan mengadakan negosiasi dengan Gazprom. Namun dialog kali ini tidaklah mudah dan akan sangat sulit untuk dibicarakan. Tutur Hristov dalam acara sidang kabinet dilansir The Sofia Global.